Kasus penghilangan nyawa kali ini terjadi di Budapest, Hungaria pada November 2024, di mana seorang turis wanita asal Amerika yang berusia 31 tahun dan sedang liburan di sana dinyatakan menghilang setelah mengunjungi sebuah klub malam. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan dalam koper di area hutan. Dan menurut informasi dari orang terdekatnya, wanita tersebut telah dipukuli dan dilecehkan sebelum diakhiri hidupnya. Well, siapakah korban dan apakah yang sebenarnya terjadi padanya? Let's start the case. Budapest adalah salah satu kota terindah di Eropa yang diminati para wisatawan untuk dikunjungi. Budapest terkenal dengan keindahan alamnya yang terpancar, yang dibentuk oleh Sungai Danube yang mengalir melalui kota, melewati gedung parlemen Hungaria yang megah. Budapest juga dikenal karena pemandangan kota praperangnya yang terpelihara dengan baik, dan berbagai macam jalanan dan landmark dalam arsitektur klasik. Budapest menjadi destinasi liburan yang bagus karena memiliki banyak hal menarik untuk dijelajahi, mulai dari sejarah, budaya, hingga kulinernya. Budapest juga ramah bagi wisatawan, dan relatif mudah untuk dijelajahi. Nah, seorang turis bernama Mackenzie Michalski sangat menyukai kota tersebut. Bagi dia, Budapest adalah kotanya. Dia merasa nyaman dan santai di sana, dan dia menyebut Budapest sebagai tempat bahagianya. Namun sayangnya, di kota inilah dia justru kehilangan nyawanya. Mackenzie Michalski atau Kenzie adalah seorang perawat yang tinggal di Portland, Oregon, dan dia merupakan penduduk asli Fredonia, New York. Kenzie adalah seorang wanita cantik yang baik. Dia penuh kasih sayang. Dia mendedikasikan dirinya untuk merawat orang lain. Sebagai seorang perawat, Kenzie menggunakan humor, sikap positif, dan empatinya untuk menyembuhkan pasien-pasiennya, serta menyemangati keluarga dan teman-temannya. Nah, Kenzie memiliki seorang kekasih yang telah dia kencani selama 6 tahun, bernama Kenton Raiken. Namun, sebelum dia ke Budapest, mereka bertengkar dan akhirnya pisah. Awalnya, Kenzie berniat liburan ke Budapest bersama pacarnya pada akhir Oktober 2024. Namun karena mereka pisah, jadi sang pacar tidak jadi mengambil trip tersebut. Nah, Kenzie yang sudah pernah pergi ke Budapest sebelumnya, akhirnya pergi dengan temannya. Mereka melakukan perjalanan dengan sekelompok teman lain untuk menjelajahi Eropa. Menurut temannya, mereka itu sudah 3 harian di Hungaria. Namun mereka sempat berpisah pada hari Senin tanggal 4 November. Nah, pada Senin malam itu, Kenzie diketahui sedang keluar. Dan karena mereka sempat komunikasi malam itu, jadi temannya tahu kalau Kenzie sedang berada di satu bar, menikmati waktunya. Keesokan paginya, Kenzie tidak terlihat keluar dari tempat yang dia tinggali bersama teman-temannya di Budapest. Tapi barang-barangnya masih ada di sana. Nah, itulah yang membuat temannya mulai merasa khawatir. Apalagi, Kenzie juga ketinggalan penerbangannya, yang merupakan rute mereka untuk pulang ke rumah. Dan dia masih tidak ada kabar sama sekali. Karena semakin khawatir, temannya ini kemudian memutuskan untuk menelpon Kedutaan Besar Amerika di Hungaria pada hari Selasa 5 November untuk melaporkan hilangnya Kenzie. Polisi yang menerima laporan hilangnya Kenzie mulai melakukan pencarian terhadapnya. Orang tua Kenzie juga diberi kabar bahwa putri mereka hilang di Budapest, dan mereka segera ke Hungaria untuk membantu mencari putrinya. Mantan pacar Kenzie juga ikut ke Hungaria saat itu. Nah, pihak berwajib saat itu melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk peninjauan rekaman CCTV, wawancara dengan saksi, dan penggunaan berbagai teknik forensik. Hingga akhirnya, penyelidikan membawa mereka kepada satu petunjuk penting, di mana polisi berhasil menemukan beberapa rekaman CCTV di Budapest yang menunjukkan Kenzie di malam itu. Tapi saat itu, dia ternyata tidak sendiri. Dia terlihat bersama seorang pria. Dan setelah polisi mengecek beberapa rekaman CCTV di beberapa bar, akhirnya pria yang bersama Kenzie malam itu berhasil diidentifikasi. Dan polisi segera menemuinya untuk diinterogasi. Awalnya mereka ingin bertanya tentang Kenzie. Tapi polisi mulai merasa curiga bahwa ini kasus penghilangan nyawa karena mereka menemukan bukti. Saat itu, mereka menemukan beberapa riwayat pencarian informasi secara online yang dilakukan pria tersebut.
Nah, riwayat pencariannya itu menunjukkan bahwa dia pernah mencari informasi tentang seperti apa bau jasad. Bagaimana polisi Budapest dalam menangani kasus orang hilang? Apakah babi hutan makan bangkai? Dia juga mencari info apakah babi hutan ada di area Danau Baladen. Karena merasa curiga, polisi menginterogasi pria itu lebih dalam lagi. Hingga akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Kenzi. Tapi kejadian tersebut tidak disengaja. Menurutnya, itu sebuah kecelakaan saat mereka sedang berhubungan intim. Nah, pria yang belum dipublikasikan identitasnya ini adalah seorang pria berusia 37 tahun dan berasal dari Irlandia. Dan dia langsung ditahan setelah mengakui perbuatannya pada tanggal 7 November. Pelaku menuntun polisi ke tempat dia menyembunyikan jasad Kenzi. Lokasinya itu berada di area hutan dekat Danau Baladen dan juga dekat dengan desa Siglijet. Akhirnya jasad Kenzi berhasil ditemukan. Tubuhnya ada di dalam koper. Bersama itu juga ditemukan tas tangan, pakaian dan kartu kredit atas nama Kenzi. Orang tua Kenzi yang saat itu sedang berada dalam pesawat menuju ke Hungaria sangat berharap putri mereka bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Tapi sayangnya mereka mendapat kabar duka bahwa putri mereka telah tewas. Pada 4 November 2024 malam, Kenzi dan pelaku tidak sengaja bertemu di sebuah bar. Mereka berdua kemudian berkenalan. Mereka mengobrol lalu berdansa bersama. Dari rekaman CCTV, mereka berdua terlihat beberapa kali pindah bar. Hingga akhirnya setelah keluar dari salah satu bar, mereka berdua menuju ke apartemen yang disewa pelaku. Menurut pelaku, saat di apartemennya mereka berhubungan intim dan terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa Kenzi. Merasa panik, pria itu lalu memindahkan jasad Kenzi ke lemarinya. Lalu dia segera membersihkan apartemennya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, dia pergi membeli sebuah koper baru, lalu memasukkan jasad Kenzi ke koper. Barang-barang Kenzi juga ikut dibawa saat itu. Nah, dia kemudian menyewa sebuah mobil dan berkendara ke area Danau Baladen. Sesampainya di sana, dia lalu menyembunyikan jasad Kenzi yang ada dalam koper di area hutan. Sebenarnya, info detail terkait penghilangan nyawa Kenzi termasuk hasil otopsinya belum dijelaskan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Namun mantan kekasih Kenzi yang juga ikut ke Hungaria saat itu mengatakan bahwa Kenzi itu dipukuli, dinodai, lalu diakhiri secara brutal dan itu bukan kecelakaan. Mantan Kenzi mengatakan dia merasa sangat patah hati dengan peristiwa tersebut. Karena awalnya mereka berdua berencana untuk bepergian ke negara Eropa bersama-sama. Tapi dia tidak melakukan perjalanan tersebut karena mereka bertengkar. Dia merasa sangat menyesal. Dia berharap dia bisa melindunginya dari peristiwa mengerikan tersebut. Well, hingga saat ini, kasus Kenzi masih berlangsung. Penyelidikan lebih mendalam terkait motif dan kronologi sebenarnya masih dilakukan. Dan pelaku yang identitasnya belum dipublikasikan itu masih ditahan saat video ini diupload. Saat ini, dia masih menunggu persidangannya. Orang tua Kenzi yang menghadiri malam peringatan dengan menyalakan lilin di Budapest mengatakan bahwa dia masih diliputi rasa emosi. Tidak ada alasan mengapa peristiwa ini terjadi pada putrinya. Dia masih terus berusaha memahami apa yang terjadi. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa mengatasi kepergian putrinya. Dia sangat menyukai Budapest, kata ayahnya. Bill juga mengucapkan terima kasih atas upaya semua orang termasuk orang di luar negeri dan pejabat di seluruh dunia yang telah terlibat dalam membantu menemukan putrinya. Semoga persidangannya segera dimulai agar Kenzi dan keluarganya segera mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus ini bisa menjadi pengingat bagi para wisatawan di luar negeri, khususnya wanita, agar selalu berhati-hati dan waspada dimanapun mereka berada ketika bepergian. Well, jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Thanks for watching.